mengenang wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubro, wafat 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Garis bawah. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadhan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Di antara keistimewaan yang dimiliki Sayyidatina Khadijah ialah bahwa Allah SWT mengirim salam kepada beliau. Diceritakan bahwa Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, Nabi Muhammad, Khadijah kan datang membawakan kau makanan. Jika dia datang kepadamu, maka ucapkanlah salam dari Allah Ta'ala dan salam dariku untuknya." Setelah Nabi menyampaikan salam Allah dan malaikat Jibril, maka Khadijah membalas salam tersebut. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Begitu agung seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Ta'ala, perempuan yang luar biasa. Di antaranya lagi perempuan yang telah dipilih Allah ialah 1. Sayyidatina Maryam binti Imran. 2. Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. 3. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. 4. Sayyidatina Asyah binti Muzahim. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dan Asyah. Hari, Hakim dan Muslim. Kelebihan mereka sangat amat luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Jibril telah memberi kabar gembira kepada Sayyidatina Khadijah dengan sebuah istana di surga yang penuh dengan perhiasan, kekal abadi miliknya. Dan lagi keistimewaan beliau, beliau senantiasa menyertai Rasulullah di keadaan suka maupun duka. Beliau ikut keluar dengan Rasulullah, berlari dan bersembunyi dari para musuh Rasulullah. Beliau tinggalkan kehidupan mewah, beliau tinggalkan segala kesenangan dunia, beliau hidup dengan mara bahaya yang senantiasa ada setiap hari. Seorang perempuan yang dulunya kaya raya, dengan penuh kelebihan harta, namun beliau lepas semua itu demi Nabi Muhammad SAW. Tak pernah sedikit pun beliau meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sangat suka mengisahkan kelebihan Sayyidatina Khadijah di depan para sahabat. Karena Nabi berkata bahwa Khadijah ialah orang yang beriman di saat semua orang kafir. Dia yang percaya di saat semua orang mendustakanku. Dia yang menghibur hatiku di saat semua orang ingin melukai hatiku. Di saat semua orang menyakiti, dia selalu di sampingku. Sangat amat aku menyayanginya, sangat aku mencintainya. Berikanlah sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Berikanlah sesuatu yang membahagiakan orang lain, walau hanya dengan senyuman. Sayyidatina Khadijah rela mengorbankan segalanya, jiwa dan ruhnya beliau serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah meminta Khadijah agar tetap di tempatnya. Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah Ra. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah SAW tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Nabi SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga. Wahai Khadijah,
Mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku, Muhammad? Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Khadijah. Khadijah berkata lagi, dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam wahai Rasulullah, kata Khadijah. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-11 malam bulan Ramadan yang artinya bertepatan dengan Hail Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah. Semoga berkat membaca manaqib Sayyidah Khadijah hajat dunia dan akhirat kita kabul. Berkat Rasulullah, berkat orang-orang soleh dan berkat guru kita. Al-Fatihah.